Dan inilah kisah taubatnya pembunuh paman Rasulullah. Wahsy bin Harb al-Habsyi, seorang Buddha hitam asal Habasyah Ethiopia. Bertubuh tinggi kekar sehingga ia mendapat julukan Abu Dasama atau pria yang berbadan subur. Ia dikenal lihai memainkan tombak. Tombak yang ia lepas selalu tepat sasaran. Tak disangka, di balik tubuh kekarnya, Wahsy memiliki dendam kepada Hamzah. Ia amat membenci Hamzah karena telah membunuh pamannya, Tu'aimah dalam Perang Badar. Perang Badar memang telah merenggut banyak nyawa pasukan kafir Quraisy. Tak terima dengan kekalahan yang menimpa, para kafir Quraisy mengadakan rapat dan mengatur strategi untuk menghukum Nabi dan para pasukannya. Saat rapat berlangsung, Hindun memberi masukan agar Wahsy diturunkan untuk membunuh Hamzah. Hindun tahu bahwa Wahsy menyimpan dendam pada Hamzah. Ia memanfaatkan emosi Wahsy dan keahliannya dalam melepar tombak untuk menuntaskan sakit hati Hindun yang sanak saudaranya tewas di tangan pasukan muslimin. Wahsy yang hanya sebagai budak diiming-imingi kebebasan oleh tuannya jika dirinya berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dan membawakan jantung Hamzah pada Hindun. Perang Uhud pun terjadi. Wahsy yang ditugaskan membunuh Hamzah fokus mengintai targetnya di medan perang. Saat keadaan makin berkecamuk, Wahsy melancarkan tombaknya dari kejauhan ke arah Hamzah dan menancap tepat dari belakang tubuhnya. Tak cukup di situ, Wahsy dengan tega membelah dada Hamzah serta mencabiknya lalu mengeluarkan jantungnya. Isi perut Hamzah ia bedah, hatinya ia kunyah. Wajahnya ia rusak, hidung dan telinganya ia jadikan kalung. Sungguh kejam apa yang dilakukan Wahsy. Seusai Perang Uhud, Wahsy kembali ke Mekah. Sesuai perjanjian yang telah disepakati, dibebaskan oleh tuannya, Jubair bin Mut'im. Kebebasan dirinya dari perbudakan tak menjadikan jiwanya turut bebas. Ia dilanda gelisah yang berkepanjangan saat semakin banyaknya penduduk Makkah, Madinah dan Taif berbondong-bondong masuk Islam. Wahsy dilanda ketakutan. Ia merasa dirinya semakin dikepung. Tak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Penyesalan demi penyesalan menghujani dirinya. Melihat kondisi jiwa Wahsy yang terpuruk, sahabatnya pun datang dan menasihati, pelarian dirimu sia-sia, Wahsy. Demi Allah, Muhammad tak akan membunuh orang yang masuk agamanya dan mengakui kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Setelah mendengar nasihat mulia itu, Wahsy dengan mantap keluar dari Taif bersama utusan Rasulullah. Wahsy pun menemui Rasul dan mengucap 2 kalimat syahadat di hadapannya. Rasulullah bertanya, "Apakah engkau Wahsy?" "Iya, benar," jawab Wahsy. Rasul bertanya kembali, "Apakah engkau telah membunuh Hamzah?" "Perkara itu sebagaimana yang telah sampai pada Anda," jawab Wahsy. Mendengar pernyataan itu, Rasul berkata, "Dapatkah engkau menjauhkan wajahmu dariku?" Mendengar jawaban itu, Wahsy merasa amat menyesal akan perbuatannya. Ia takut jika suatu saat Rasul melihat wajahnya. Wahsy pun pergi dari hadapan baginda Rasul dengan membawa segenap rasa bersalah. Meskipun dirinya tak mungkin bertemu Rasul, ia amat merindukan Rasul. Ia begitu ingin memandang wajah Rasul sebagaimana para sahabat melakukannya. Tapi kesempatan itu belum ia dapatkan sampai baginda Rasul wafat. Hidup Wahsy selalu dihantui kenyataan bahwa dirinya telah membunuh Asadullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, pahlawan Islam yang teramat besar jasanya. Ia selalu mencari kesempatan agar dirinya dapat menebus dosa besar itu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan umat Islam beralih ke tangan Abu Bakar. Tantangan terbesar yang dihadapi bukan lagi memerangi kaum Quraisy, tetapi memerangi nabi palsu yang bermunculan. Salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab. Khalifah Abu Bakar pun menyiapkan strategi untuk memerangi musuh Allah, Musailamah. Abu Bakar mengerahkan pasukannya ke Yamamah untuk menumpas nabi palsu. Wahsy tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya. Ia pun turut serta dalam pasukan itu. Jagoan tombak itu memperteguh niatnya dan mendedikasikan dirinya untuk Islam. Lembing runcing di ujung tombaknya telah terasa, semangatnya pun telah berkobar.
Dengan mantap ia berangkat menuju Yamamah dan bertekad membunuh Musailamah atau mati syahid. Dalam aksi menumpaskan nabi palsu itu, kaum muslimin berhasil mendobrak pertahanan Musailamah dan para pengikutnya. Mereka berbondong-bondong menyerbu markas nabi palsu tersebut. Wahsy melompat ke barisan depan dan mengintai Musailamah. Ia pun mulai membidik Musailamah dengan tombak runcingnya. Tombak yang dahulu ia gunakan untuk membunuh manusia mulia. Tombak runcing Wahsy pun melesat cepat dan menancap kuat di tubuh Musailamah. Nabi palsu itu pun jatuh tersungkur. Sungguh, dengan tombak itu aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia. Dan dengan tombak itu pula, aku telah membunuh seburuk-buruknya manusia. Dari kisah ini dapat diambil kesimpulan ajaran Islam bahwa mudah diterima oleh semua kalangan terutama bagi orang yang ingin merubah diri dari perilaku buruknya. Catatannya adalah sebanyak apapun dosa yang telah dilakukan akan diampuni oleh Allah asalkan tak menyekutukannya dengan apapun. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat.